Saya 2 kali pilih Pak Prabowo. Oke. Kemarin pilih Pak Anies. Pokoknya siapapun dulu pikiran saya kalau yang didukung PDIP ya saya agak-agak kurang srek gitu loh. Ya. Nah setelah Pak Anies membuat sumur resapan itu, kami tertolong. Yang harusnya kita nunggu sampai berjam-jam, itu cuma hitungan menit surut. Itu yakin bang saya. Oke. Saya berani jamin, saya berani bersumpah atas nama Allah. Wah luar Saya biasa. berani banget saya. Ente pernah juga berdebat sama mereka? Sama Pak Bestari Barus pernah, sama Adian pernah contohnya. Oke. Aduh, untuk di DKI ini ada-ada aja dah. Segala adanya belimbing sayur mau maju. Kemarin kita udah disuguhin yang asem-asem. Sekarang mau datang lagi di Jakarta. Udah tahu survei 1%, masih mau maju. Tahu gak lu pada? Adanya belimbing sayur pohon cermek. Kalau belimbing sayur udah telanjur dah, biarin dah dia jadi ya nggak. Yang penting ntar kita lihat kebijakan apa yang dibuat. Walaupun dia wakil kan takutnya juga ada nyodorin apa-apaan kan begitu. Kita sebagai warga Betawi kita lawan terus, tapi lawan dengan ya biasa. Kalau model-model saya piti-piti aja. Duit kagak punya kan begitu. Oke deh, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Kaget. Ya sahabat RH sekalian, tadi kita sudah mengenal belimbing sayur ya. Jadi ente ini ya Iya bang. ngetop sekali belimbing sayur itu. Apalagi gaya ente yang tengil-tengil nggak karuan. Tengil kok lagi buat piti doang bang. Oke. Siapa nama ente? Nama asli apa nama panggilan ini? Oh, nama keren, nama keren. Nama kerennya Coki, Oh, supaya Coki. manajemen, walaupun nggak punya kantor. Oke, nama kerennya Coki. Coki manajemen kalau di TikTok. Oh, di TikTok Coki Manajemen. Ente follower berapa ya? 141.000 lebih lah. Wih, Itu pun udah akun yang keberapa bang? kalau akunnya digabung-gabung bisa 1 juta mungkin ya? Maksudnya kan kadang dulu sering kena pelanggaran TikTok, Oke. jadi hilang. Yang paling gede berapa ya? Ini sekarang 141. 141.000 Karena ini. aturan-aturan TikTok itu udah saya pelajarin, nggak boleh begini-begini. Oh, udah. Oke. Dulu mah barbar banget. Untung yang barbar udah dihapus TikTok jadi aman. Oke. Jadi masuk barbar tuh ente stick orang atau gimana? Ya stick orang, kadang nyela-nyela. Oke. Nama asli ente? Nama asli Ade Sofian, sarjana hukum. Wah, Ade Susah hidup. Sofian. Susah. Ade Sofian. Ade Sofian. Oh. Ente jangan sampai SH, MH, LLM. Apa tuh? SH itu gelar hukum semua. SH itu sarjana hukum. MH itu master hukum. Tapi ini susah hidup, makan hati. LLM itu lama-lama mati. Kayak COVID kita mati pelan-pelan. Kapan mati pelan-pelan. Jadi ente kelahiran tahun berapa ya? 18 Februari 1981. Oke, sekarang usia 61. 43. Oh, 43. Jangan bilang sisanya bang. Sisanya 61 tahun ya lumayan. 43 tahun. 43 tahun ya. Istri berapa ya? Istri satu. Yang Anak? pertama udah cerai. Sekarang saya nikah lagi. Ente jujur sekali ngomongnya. Ya, Sekarang apa? nikah lagi. Ya. Sudah punya anak? Belum. Dari yang sekarang belum. Yang dulu? Yang dulu sudah 3. 3 ikut anak, ikut istri? 2 ikut mamanya, 1 cewek ikut saya. Oke, luar biasa. Jadi gimana ceritanya ente kok tiba-tiba ngetop dengan belimbing sayur itu? Ya, Tapi sorry, ente pendukung Anies? saya pendukung Anies, tapi memang saya dari awal itu memang nggak suka dengan pertama dulu ya nggak suka dengan PDIP. Oke. Jadi siapapun yang di Usung PDIP. usung PDIP itu Ya. pasti saya nggak suka. Oke.
Tapi kalau sekarang ini saya lihat PDIP udah berubah. Jadi banyak juga kawan-kawan dari PDIP yang follow saya juga. Oke. Jadi kalau seandainya nanti Anies didukung oleh PDIP, ya ente Ya tetap nggak apa-apa, nggak apa-apa. karena saya lihat udah teman-teman di TikTok juga pendukung PDIP juga banyak yang support Pak Anies juga. Jadi Oke. nggak Kalau apa-apa. Anies- kalau Mending Anies- dari lawan jadi teman daripada Oke. teman jadi lawan. Oke, kalau Anies Kaisang? Wah saya tolak pasti. Oh, tolak. Saya tolak. Oke, karena Saya- tadi cermai tadi. Iya. Karena sama-sama asem kayak beli sayur. Jadi cermai itu pohon cermin. Kalau di tempat buah cermin kan, buah yang Buat kecil-kecil itu. cermin yang kecil-kecil. Memang ada yang bilang cermai, ada yang bilang cermin. Kalau Iya. di Palembang bilang cermin. Iya. Itu memang kalau digigit asam. Tapi dibikin rujak enak tuh. Ya kalau yang bisa ngolah, makanya kan ngolah dia itu kan keluar duit banyak. Harusnya gula sekilo jadi 5 kilo. Kan bahasanya gitu. Sama aja kayak belimbing sayur. Mau dibuat apaan bisa manis kan enggak? Oke. Paling enggak paling mentok-mentoknya sayur asem. Tapi ya saya rasa enak. Iya. Jadi gimana ceritanya ente tiba-tiba bilang belimbing sayur itu? Itu istilah Betawi ya? Kalau istilah Betawi itu belimbing sayur itu mau diapain aja kan tetap asem bang. Oke. Nah, kadang-kadang juga kita kan dulu kan sering bercanda sama anak-anak kan kalau umpamanya main bola kalah sayur lo gitu. Oke. Jadi ketika kita bully seseorang itu kita menarasikan dulu kan sayur gitu. Nah, oke. Nah, kebetulan di depan rumah saya memang banyak pohon belimbing sayur. Oke. Makanya tiba-tiba Ya saya ilhamnya bikin sayur. konten dengan membandingkan aja sekelas seperti ketua-ketua partai yang punya partai besar kayak pohon beringin. Iya. Bisa ngalah sama belimbing sayur kan gitu bang. Oke. Belimbing sayur kan digelendotin aja rubuh. Itu kalau belimbing sayurnya pohonnya kecil. Iya, batangnya juga getas. Tapi kalau pohonnya Tapi gede- dipaksain jadi pemimpin di suatu taman. Oh, luar biasa ente. Di situ ada pohon beringin, ada pohon sengon, kalah semua. Kalah ya kan? Jadi saya Bintang bulan menarasikan pun kalah gitu. juga. Iya, makanya saya. Bulan bintang. Jadi saya bikin PT waktu itu banyak orang yang dengar dan di share dan banyak ngedit. Oke. Jadi ketika saya bilang belimbing sayur, udah gambarnya dia, anaknya bapak. Oke, padahal Jadi, ente nggak bilang Nggak siapa. nyebut nama, tapi orang udah paham. Tapi itu viral itu di mana? Di TikTok, ente Bang. punya TikTok? Di Atau TikTok. TikTok orang lain? Enggak, di TikTok saya. Di TikTok saya viral. Berapa yang nonton di TikTok ente? Hampir 600.000. Oke. 600.000 itu kan kalau di TikTok itu di atas 10.000 ya udah FGP. Oke. Tapi banyak juga sih Di video-video atas saya. 10.000 itu kenapa? Di atas di TikTok itu di atas 10.000 aja udah hitungannya udah FGP. RGP itu apa? FGP. FGP itu apa? FGP. Bahasa anak sekarang FGP viral lah gitu. Oh, viral. Ya. Cuman banyak juga sih video saya yang di-share sama orang di YouTube. Diambil video masuk ke Instagram, ke YouTube, ke atau satu lagi apa sih? Macam-macam WA gitu-gitu ya. Ya di grup WhatsApp pendukung-pendukung Saya Anies. kalau nggak salah pernah juga ngambil video coki di salah satu video saya. Biasanya kan saya kadang-kadang ambil untuk saya bahas gitu-gitu. Tapi keren tuh ente bilang belimbing sayur. Ente komunikator yang baik gitu. Udah sampai di tag bang. Iya, di tag oleh. Sama anaknya bapak. Oh, oke. Di tag berarti dia tahu dong. Tahu, dia tahu. Langsung lalu ente Saya blokir datangin. lah, cari aman. Dia apa? Saya blokir lah cari aman. Anak presiden Nanti diblokir. kalau video saya dipantau terus gimana? Justru dia pengen. Anak presiden orang presiden bukan pilihan saya, ngapain saya bangga? Oke. Ente pilih siapa kemarin? Pilih Ganjar. Saya 2 kali pilih Pak Prabowo. Oke. Kemarin pilih Pak Anies. Pokoknya siapapun dulu pikiran saya kalau yang didukung PDIP ya saya agak-agak kurang serak gitu loh bang. Ente nggak menyesal 2 kali pilih Prabowo tapi nggak terpilih. Begitu ente tidak pilih Prabowo terpilih dia. Ya kan saya kan nggak butuh apa-apaan bang. Nggak, istilahnya kan saya bersosial media kan memang hobi aja. Nggak ada niat. Dia syukur-syukur dipanggil undangan saya datang. Kalau nggak ya udah. Apalagi gitu emang. Apa yang kita harapkan. Ente sudah ketemu Anies nggak? Sudah alhamdulillah sudah. Oh di mana? Di Bandung waktu jemput mau kampanye di Tegalega. Loh, jemput mau kampanye. Ente hebat Nggak. sekali. Ya waktu itu kan saya kan ikut pemenangannya Bang Rajib.
Oh, di Bandung oke. jadi DPRI Rajib Bandung, di Bandung Barat. ya? Di Bandung. Oke. Alhamdulillah. Menang adalah, dia. Dasa dipakai untuk naikin video-videonya beliau. Oh, ketika ente kampanye. gara-gara belimbing sayur itu makanya ente dipakai. Ya alhamdulillah Bang berkah. Belimbing Oh. sayur makasih ya. Kayak gitu Oke. Bang. Lalu di saya mana endorse. Sempat salaman sama Anies. Sempat salaman, dia juga udah tahu juga saya pencetus belimbing sayur sampai dibilang Oke. kok bisa spiral itu katanya. Oke. Terus saya bilang ya asal-asalan aja Pak. Saya bilang. Apa? Saya bilang cuma asal-asalan aja Pak. Asal-asalan aja viral ya. Iya, emang begitu Bang. Kalau yang serius-serius saya nggak bisa. Nggak bisa. Ketemu lagi di mana ya? Ketemu lagi waktu di rumahnya. Kita silaturahmi kebetulan bareng artis sinetron Boy Hamzah. Oh, keren sekali Anda bisa mepet Boy Hamzah juga. Iya, jadi ada pengacaranya Pak Anies bilang, Abang Coki mau ke rumah Pak Anies nggak? Kebetulan nih ada barengannya Boy Hamzah. Boy Hamzah juga ngefans sama Abang katanya. Oke. Ya udah, saya ke sana Pak subuh-subuh. Oh, luar Sampai biasa. Ketemu lagi sama Anies. Ketemu salaman. Ingat dia? Ingat videonya nggak masih saya simpan nih. Oh, ada videonya? Ada. Ya nanti di-share kita videonya kan biar nanti bisa ditampilkan Iya. di RH Channel. Saya jadi panggilnya apa? Belimbing Joki sayur. Pak. Apa Pak Anies nih, Pak Anies. Kesampean juga kita. Jarang-jarang ini. Siapa makasih banyak Pak. Oke, Anies pernah ngomong apa sama ente? Ya pokoknya semangat terus, perjuangan kita belum sampai selesai, dia bilang belum tuntas. Oh, ini berarti sudah kalah Pilpres ya? Udah kalah Pilpres. Oh, Waktu itu belum di putusan KPU. Dia Oh, bilang, belum putusan MK. Nah sekarang udah Oh, diputus. sorry. Itu kapan? Putusan KPU yang Bersilaturahminya kapan? setelah ini Pilpres. Oke. Sebelum tanggal 20 Maret ya? Semenjak menangnya di apa? Di KPU, di quick count. Quick count. Oke. Dari situ. Oke. Sekarang nih ente punya kemewahan untuk ngomong sama Anies nih melalui coba ente ngomong. Ente mau ngomong apa aja terserah deh. Ya kalau saya sih intinya Pak Anies, saya pendukung Pak Anies bukan bayaran dari siapapun. Bukan pula didorong-dorong harus mendukung Pak Anies. Saya dari hati nurani. Ketika Pak Anies kalah di Pilpres, saya anggap Pak Anies bukan kalah tapi dikalahkan. Kami sebagai pejuang tetap terus Bang. Pak Anies saya tetap berjuang. Walaupun nggak ada dana, nggak ada apa. Berjuang itu bukan berarti harus ada dana. Saya sendiri juga sering alhamdulillah mendukung Pak Anies juga berkah. Sering diundang juga sama teman-teman, sama bos-bos, caleg-caleg waktu Pilpres. Jadi buat saya ada keberkahan tersendiri. Saya pikir saya pendukung Pak Anies bukan dari suruhan orang lain, saya dari pribadi sendiri. Jadi kalau Pak Anies melangkah nanti di Pilgub, tanpa disuruh pun kita ada berjuang. Tapi ingat Pak Anies, ketika Pak Anies bergabung dengan Pak Kaisang, saya akan mundur Pak. Karena saya pikir bukan pilihan saya, walaupun itu sekedar wakil, tapi saya nggak mau karena saya udah sering bikin PT tentang beliau, tentang yang saya kurang senang si belimbing sayur dan cermek. Masa saya harus bergabung, mau taruh di mana muka saya? Jadi intinya siapapun wakilnya Pak Anies, saya secara pribadi dan kawan-kawan TikToker akan dukung. Tapi ketika Pak Anies dengan Kaisang, saya akan tutup akun, udah konten saya akan ganti konten Pargoy Pak. Apa? Konten Pargoy, joget-joget. Oh, Pak. Udah gitu aja Pak ya, salam Pak. Oke, luar biasa ente. Ente pakai bukan anak presiden tuh nyindir siapa itu? Itu baju kapan tuh? Ini baju sebelum Pilpres Om. Oh. Jadi saya bergabung dengan Kang Rajib di pemenangan di Bandung. Ya, setelah ente viral itu. Ya kan saya dipakainya kan setelah viral. Oh iya, kalau nggak viral Dan kan bukan Rajib doang sih, saya juga sering bikinin piti-piti caleg-caleg dari PKB, PKS. Keren sekali ente. Dari apa umat. Oke. Terkadang Bang bikinin PT nih caleg ini tim CC nanti ada deh banget. Oke, saya bikinin. Udah gitu pernah ada Bang dari apa partai
Gelora. Tim saya bilang, "Bang, nih ada caleg." Oh, enggak. Kalau bukan ke Anies saya nggak mau, saya bilang. Oh, ente idealis juga berarti ya? Iya. Kayak bukan anak presiden itu memang dikasih ya? Ya dikasih banyak, saya hampir ada 5 lusin, tapi saya bagi-bagi lagi ke teman-teman TikToker. Oh, Saya sering buka live TikTok, Ya. debat politik. ya. Saya kadang-kadang bikin challenge, saya kirim kayak ya. Oh, ente kirim ke alamat dia? Iya, saya kirimin Wih, keren satu-satu. sekali ente. Oke, terima kasih banyak Ya. bro. Luar biasa. Ente Makasih banyak udah diundang sini Om. belimbing sayur dan Saya cermai. penggemar abang juga soalnya. Pokoknya siapapun yang keras-keras ke pemerintah saya penggemar ya. Om. Oke bro. Siap, Ya. siap, Om. Oke, keren jadas. Iya, sahabat sekalian, sekarang saya sama TikToker yang lainnya, namanya Jan Oblak, Bang Oblak, ya. Iya. Assalamualaikum. Bang Waalaikumsalam. Oblak. Oke, luar biasa Bang Oblak ya. Jadi Oblak ini juga TikToker juga. Iya, TikToker. Oke, apa namanya ininya? Namanya Bang Oblak. Oh, Bang Oblak. Bang Oblak itu nama di TikTokernya. Berapa followersnya? Terakhir sekarang ini yang terbaru ya, 42.000. Oh, 42.000. Iya. Sebelumnya ada yang baru 38 tumbang. oke. Jadi sering tumbang gitu saya. Berapa kali tumbang? Ada 5. 5 kali tumbang. Iya. Itu tumbang kenapa biasanya? Ya karena kesalahan saya itu awal-awal ya, belum paham tentang TikTok. Ya. Saya sembarang setit, lawan saya setit gitu Oke. kan, saya komentarin bahwa itu sebenarnya kalau kita setit lawan itu bahaya gitu. Oke, nanti lawan bisa lapor kita. Lapor kita. Gitu. Oke, begitu lapor kita, dia Iya, dia Tumbang. lapor terus dia kan lawan kita justru itu kemarin kan dia menggunakan para buzzer ya. oke. Jadi dia kerjasama sekali nge-report itu Coba mungkin bilang sekitar ribuan. buzzer, bisa nggak? Buzzer. Bukan buzzer. Buzzer. Buzzer mah pasar buzzer. Oh, kebajoran baru. Iya, kebajaran baru. Jadi yang biasa apa? Debat di Komal atau bikin video? Saya stabil. Stabil. Kadang saya buka Komal, debat di Komal, Ya. terus saya juga bikin VT juga. Bikin Jadi VT seimbang ya. ya. Oke. Misalnya apa yang Anda bikin itu? Soal Anies, soal apa misalnya? Soal Pak Anies itu mengcounter fitnahan-fitnahan terhadap Pak Anies. Oke. Saya kan memang ojol ya. Ya. Oh, sehari-hari kerjanya sebagai ojol. Saya ojol Luar biasa. gitu. Jadi saya tahu perkembangan di DKI Ojol nggak Jakarta. perlu disebutkan mereknya ya, ojol Nggak perlu, pokoknya nggak perlu. nggak perlu nyebut merek. Oke. Gitu. Oke. Jadi saya tuh di lapangan itu tahu perkembangan di DKI Jakarta Oke. gitu. Jadi apa misalnya yang dibikin? Coba praktekkan videonya coba misalnya. Ya contoh gini, di lapangan kita penting banget yang namanya banjir itu ya. Ya. Nah, karena kita harus tahu jalur-jalur. Ya. Nah setelah Pak Anies membuat sumur resapan itu, Ya. kami tertolong. Yang harusnya kita nunggu sampai berjam-jam, itu cuman hitungan menit surut. Surut. Gitu. Itu yakin banget saya, jujur aja. Oke. Saya berani jamin, saya berani bersumpah atas nama Allah. Woi, luar Saya biasa. berani banget saya. Bener. Luar biasa. Jadi apa ininya? Apa videonya? Coba dong dipraktekkan. Videonya pernah salah satu nih saya juga disebut sama buzzer itu buzzer ya. Oke. Buzzer disebut duta Popmi. Duta Popmi. Pada waktu itu kita Duta Popmi. iya, kita dulu bersama aliansi ya, Simpul Relawan Ya. membagikan makan gratis di jalan ya, pinggir jalan. Itu kalau nggak salah Jumat Berkah. Oke, Jumat Berkah. Jumat Berkah kita membuat Popmi dan telur terus sama air mineral. Cuma banyak yang bilang itu bahwa wah cuma Popmi doang begitu kan dibilang. Oke. Popmi doang makan gratis. Lihat nanti Pak Prabowo gini gitu. Pak Prabowo makan gratis tapi turun terus jadi 7.500 kan. Nah itu kalau kita hitung-hitung sekarang Popmi Eh? dengan mateng ya, Popmi mentah kan mateng beda. Ini kan mateng. Iya. Mateng, ada telurnya, telur rebus sama air mineral. Iya. Itu mungkin kalau bisa 10.000. dikira hampir 15.000. Oh, 15.000. Iya dong.
mateng. Oke. Tuh. Jadi kalau 7.500 katanya 15.000 juga, pop mie juga ada Iya, berarti. berarti kan lebih mendingan waktu kita membagikan makan gratis. Gitu. Anda kelahiran di mana? Jakarta. Jakarta saya. Jakarta tanggal? Tanggal 1 Juni 1981. Keren inti 1 Juni. 1 Juni itu Hari ulang lahir tahun. Pancasila. Bukan, hari ulang tahun Fadlizon. Hari ulang tahun Fadlizon, ya kan? Jadi mulai tahun berapa Anda bikin video-video dukung Anies nih? Itu saya ya. Jadi awalnya gini, serak Dato. Ya. Jadi awalnya saya nggak ngerti ya gaptek untuk sosial media ya. Ya. Awal dimulai saya di snack video. Ya. Snack video, terus ada yang bilang udah main di TikTok aja, lebih rame di TikTok begitu kan. Saya belajar karena memang awalnya saya ngelihat kan saya punya HP itu udah ada aplikasi TikTok, cuman saya belum punya akun. Cuma saya lihat di situ ada fitnahan-fitnahan, sedangkan bertolak belakang apa yang saya alami di DKI Jakarta gitu. Saya kedorong untuk tahun berapa itu? mengcounter. Ya sekitar 3 tahun lalu. 3 tahun lalu Iya. ya. Kalau sekarang 2024, 2021 ya. 2021. Oke. Tuh. Lalu bikinlah video. Bikinlah video. Dan Anda kalau di video marah-marah itu. Sarkas aja. Sarkas. Saya Coba dipraktekkan. Marah-marah. Coba dipraktekkan. Woi, ini apa-apaan ini? Urusan pemerintah. Contohnya seperti itu ya. Diulangi dong. Oh ya, gini. Ganas tuh di kamera coba. Iya. Woi, Menteri Pendidikan. Jangan dikit-dikit baju ganti mulu. Lu mikirin rakyat no. Ibu-ibu kesianan, sampai lagi ada yang ada yang baru belanja mau dagang, tiba-tiba lu ganti seragam, kan kasihan lu belanja orang begitu. Oke, jadi tapi ente kalau dilihat diet ini nggak galak begitu, lihat di ini galak kayaknya. Iya. Jadi gini, ente merasa kecewa nggak kemarin Anies kalah? Saya kecewa, tapi saya bangga masih masuk dalam barisan Anies Baswedan. Oke, Gitu. sekarang ente untuk pilkada DKI ini gimana? Saya justru lebih maksimal lagi nanti. Gitu. Sambil cari duit ojol. Sambil tetap duit mah tetap harus dicari gitu Oh, kan. Makan apa saya? Pak Anies nggak ngasih apa-apa. Ya kan? Ini mau minta sesuatu apa sama Anies? Enggak dong. Jadi gini, makanya kalau orang berpikir ya, mohon maaf ya semua nih ya, berpikir kalau kita dibayar oleh Pak Anies salah besar. Itu. Nggak ada, kami nggak dibayar-bayar lah. Tuh. Saya keluar pakai duit sendiri. Saya kadang-kadang ada kegiatan, misalnya ada kunjungan Pak Anies di Tangerang nih. Iya. Saya hidupin aplikasi, karena kan kalau aplikasi itu ada arah tujuan ya. Iya. Saya pakai arah tujuan ke sana. Oh iya. Jadi kan ada orderan tuh yang arah ke sana. tujuan saya. Oke. Gitu. Jadi mantap punya sambil menyelam minum air. Nah gitu. Oke, luar biasa. Jadi coba untuk pilkada DKI ente ngomong sama Anies di kamera ini. Ngomong apa ente? Apa ya? Bingung kadang-kadang. Jadi gini buat Pak Anies ya. Terkhusus buat Pak Anies. Jadi buat kami nih, sebenarnya nih kami punya pandangan. Siapapun wakilnya Pak Anies, itu Pak Anies akan go DKI Jakarta. DKI aja apa DKI ya? Masih DKI Jakarta sekarang? Masih DKI ya, belum disahkan ya. Konon Prabowo nggak mau pindah. Terus? Nah, jadi buat Pak Anies nih, jangan takut. Kami di lapangan akan berjuang terus buat Pak Anies. Intinya khususnya teman-teman juga banyak di lapangan. Jadi ada polemik-polemik yang ada di sosial media. Tenang, ada kami yang counter. Pintahan-pintahan tentang Pak Anies saya yang counter. Oke, ente udah punya istri anak? Anak 1. Anak 1, istri 2? Istri baru 1. Nama asli Oblak siapa? Abdul Salam.
Oh Abdul Salam, baru terakhir saya tanya nama. Makasih Bang Oblak Abdul Salam ya. Siap. Mudah-mudahan sukses terus dan ojol tetap jaya ya. Amin, amin. Amin. Ya, terutama makanya, di masa DKI. Betul. Loh kalau nggak ada Anies tuh nggak bisa ojol, nggak bisa masuk Sudirman Tamrin loh. Betul. Itu saya paham, makanya saya counter banyak yang beberapa Oke. yang saya counter gitu. Kayak parkir yang di Iya. Casablanca kejadian itu Iya. kan kebijakan dari Pak Anies juga Oke. gitu. Dulu kan dilarang tuh Sudirman Tamrin segitiga emas kan. Betul. Padahal di kata Anies di situ transaksinya luar biasa. Kurang lebih 500.000 transaksi Oh, per hari. Per hari. Per hari. Itemnya. Iya, menu makanan ya, antar kayak antar lah. Bukannya orang ya, ini di luar orang. Iya. Itu. Luar biasa. Harapan Anda kalau Anies jadi gubernur apa, Bang Oblak? Ya buat teman-teman ojol nih ya, saya suarakan buat Pak Anies nih kalau untuk di Jakarta tarifnya dan potongannya nih terlalu besar. Oke. Ojol. Oke. Gitu. Emang itu tergantung DKI itu, gubernur DKI? Enggak. Ya kan kebijakan daerah itu kan Masing-masing ya? masing-masing. Oke. Oke, mudah-mudahan Pak Anies menang lagi kan? Sehingga Bang Oblak bisa ngoblak terus. Ya Kalau ngoblak itu artinya bannya udah oblak. oblak bener. Bannya udah goyang. gitu kan? Goyang. Tapi ini menggoyang kekuasaan ini ya. Iya. Luar biasa. Makasih Bang Oblak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, ini TikToker berikutnya ya, korban berikutnya. Ini agak serius nih orangnya nih, tapi kayaknya hardliner ya, garis keras ini. Siap. Namanya Faiz, F-A-I-Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. Bro, boleh kenalan dulu gak bro? Siapa Anda bro? Saya Faiz bang. Oke. Ya saya tahu Faiz. Iya, saya domisili di DKI Jakarta. Oke. Kebetulan di Rawablong. Ya. Oh deket dong Rawablong, Dekat dekat sini. sama Oke. Bang Raffi tetanggaan kita. Iya, oke. Lalu lahir tanggal berapa ya? Saya lahir di Jakarta tanggal 25 Oktober Ya. tahun 1979. Oh, 1979. Ya. 25 Oktober itu hari Sriwijaya kalau nggak salah ya. Atau 25 Agustus. Yang jelas 25 Oktober itu tulisan saya tentang Akil Mukhtar itu di Kompas waktu itu yang bikin polemik. Jadi bro main TikTok juga? Main bang. Oke. Follower berapa sekarang? Apa nama TikToknya? Faiz? TikToknya Faiz HL atau Faiz 073. Ada 2 biji? Enggak, nama akunnya itu. Oke. Faiz? Faiz HL, HL 073. 073. Jadi Faiz HL 073. Iya. Ente dukung Anies sejak kapan? Dukung Anies itu sebelum beliau menjabat menjadi gubernur DKI pada saat itu bang. Oke. Dari situ lanjut ke Pilpres. Sebelum Pilpres juga kita sudah menggaungkan itu. Dan alhamdulillah saya pribadi itu dengan inisiatif saya sendiri itu menggaungkan kebenaran yang ada di lingkungan saya. Ente bilang mendukung Anies sebelum Pilkada DKI. Ya. Selanjut Pilpres. Waktu di Pilkada DKI 2017 ente nggak kemana-mana? Ikut juga kemana? Kampanye juga? Ikut kampanye bang. Oke. Kalau dulu kan belum ada TikTok. Ya. Media sosialnya itu baru ada Facebook, Ya. Twitter dulu, Ya. sama Instagram. Jadi karena di media nasional itu jarang menampilkan apa yang pergerakan Pak Anies, nah saya membantunya di situ. Oke. Dengan catatan saya tidak pernah ada bayaran. Oke. Ente katanya pernah jadi apa? Centengnya Haji Lulung atau apa temannya? Kebetulan saya tetanggaan bang. Oh tetanggaan. Tetanggaan satu RT. Haji Lulung rumahnya di Rawablong juga ya? Iya. Bukannya Rawablong itu tempat Cipitung itu bukan? Itu tanda kelahiran Pitung. Oh tanah kelahiran Pitung. Tanda kelahiran Pitung. Oke. Kebetulan kita tetanggaan sama beliau dan saya bergabung dengan Bamus. Ya.
Badan Musyawarah Betawi juga, Ya. dan saya alhamdulillah dipercaya oleh beliau itu untuk mendampingi beliau pada saat itu. Mendampingi sebagai apa ya? Jadi kalau ada kegiatan beliau bersosialisasi, Ya. ya kan, membantu beliau kemana aja, selalu saya di telepon, dihubungin. Oke. Oh, ente jago silat dong berarti? Enggak juga bang, Tapi main silat? main silat ada. Oh, luar biasa. Berarti ente suka berkelahi jangan-jangan nih? Kalau berkelahi itu dulu sih bang, waktu dulu. Semenjak sudah berkeluarga dan ada anak, akhirnya saya menjaga itu. Oke, ente anak berapa ya? Alhamdulillah anak saya itu udah ada 6 bang. Oh, cara 6 dari 2 biang. Oh, dari 2 biang. Dua biang. Biang pertama di mana? Biang pertama ada di Roblong, Masih. tapi udah selesai. Oh, udah selesai. Setelah berapa tahun? Itu kurang lebih hampir 21 tahun. Woi, biang kedua? Biang kedua ada di Cengkareng bang. Oke. Itu usianya lah agak lebih muda dari saya juga itu. Berapa tahun? Lumayan jauh bang, kelahiran tahun 94 malah. Woi, luar biasa ente. Dari istri kedua dapat anak 3. 3. Jadi 3-3 ya. Loh, ente di Rawabelong, istri di Cengkareng itu gimana caranya? Saya tinggal di Cengkareng. Oh, ya. Tanah kelahiran saya adanya di Rawabelong. Oke. Ente saya tanya di mana, di Rawabelong katanya. Ya. Emang itu tanah kelahiran saya. Oh iya, kelahiran di Rawabelong ya. Oke, luar biasa ya. Ya, jadi ente mulai mendukung Anies kapan? Itu dari 2016 kalau nggak salah. 2016. 2016. Waktu itu dia baru daftar dong. Iya. Ya. Sebelum daftar juga saya sudah pernah mengikuti beliau juga. Gitu. Oh, mengikuti beliau di mana? Sebelum kampanye di 2016 tuh bang kalau nggak salah. Ya, berarti kampanye Jokowi dong berarti. Kan beliaunya kan 2014 kampanye buat Jokowi, Pak Anies sebagai jubir. Iya, tapi bukan sebelum itu, pas semenjak beliau mau mendaftarkan di DKI. Oke. Waktu itu kan P3 Haji Lulung kan tidak mendukung Anies. Yang dia dukung Haji Lulung waktu itu apa? P3. Tapi kan P3 tidak dukung Anies. Tidak mendukung Anies, malah mendukungnya pada saat itu AHY. Ya. Kebetulan AHY juga sempat malamnya mampir ke tempat saya tuh. Oke. Ke rumah malam-malam. Ke rumah Faiz. saya. Wah, keren sekali. Itu sekitar jam 10 malam. Oke. Ya. Ngapain? Datang bersilaturahmi, ingin bertemu saya dan ingin menyampaikan ke Bang Haji Lulung. Oke. Itu melalui saya dan saya bilang insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Bang Haji. Saya bilang begitu. Apa tanggapan beliau? Apapun tanggapan beliau nanti akan saya sampaikan. Saya bilang begitu. Nah, kebetulan kan wilayah saya itu di Kebon Jeruk itu lumayan banyak lah pendukung AHY pada saat itu. Oke. Jadi sekarang ketika Anies mau jadi gubernur ini apa yang ente mau sumbang? Ya segenap upaya yang saya dapat dari beliau, pelajaran dari beliau juga, kan atas kinerja beliau yang dulu-dulu. Ya, alhamdulillah itu saya tampilkan ke setiap media sosial untuk mengusung kembali gitu bang. Karena kan pada saat ini kan beliau belum pernah ada speak up untuk menjabat kembali ke gubernur. Sudah. Ya itu sudah. Saya juga udah kemarin tangkap. Kan udah terima dukungan dari Bang Jafar kan? Iya, dari Bang Jafar tanggal 20 kemarin. Iya. Itu alhamdulillah saya berjuang di media sosial melawan para buzzer di TikTok itu karena membulundernya paling banyak banget bang. Jadi alhamdulillah saya mengambil data-data itu dari Pemprov DKI sendiri. Data apa misalnya? Contoh misalnya reklamasi, itu ada berapa pulau, terus pulau apa aja yang sudah dicabut izinnya sama Pak Anies, dan ada berapa pulau juga yang izinnya tidak dicabut. Karena kenapa?
sepengetahuan saya juga yang ada di lapangan itu ada 3 pulau pada saat itu yang sudah terbangun, ya kan, yang sudah terbangun dan Pemprov tidak mencabut izinnya pada 3 pulau itu, artinya diambil alih lah oleh Pemprov DKI ini untuk menambah pariwisata masyarakat Betawi yang ada di Jakarta. Oke. Ente berarti orang Betawi ya? Saya alhamdulillah Bang, masih orang Betawi. Oke, jadi gimana berpihakan Anies terhadap Betawi ini? Di masa beliau menjabat, alhamdulillah warga DKI itu menikmati Bang. Oke. Contoh kayak KJP, terus lagi sembako murah, terus lagi Jaklingko, kartu lansia, kartu mahasiswa, ya kan. Ketika amanat itu dialihkan ke PJ Gubernur, Heru, lah ini kok malah makin dipangkas. Saya juga mengalami itu, gitu kan. Ente dapat apa dari Pemprov? Saya dapat KJP juga Bang. Oh KJP. Terus nebus sembako gratis. Oh, KJP itu kan kartu Jakarta Pintar. Iya. Ente sekolah atau gimana? Anak-anak saya. Oh anak-anak. Anak-anak saya kan pada dapat semua tuh alhamdulillah. Iya. Ya kan. Itu terus lagi kartu lansia yang diperoleh oleh mertua saya. Nah itu sudah tidak ada tuh, sudah dicabut katanya. Oh sama Heru. Ya kan. Nah terus lagi yang baru-baru ini Bang, itu di lingkungan saya banyak warga di kampung saya itu mengeluh atas kebijakan Pak Heru. Contoh seperti Jaklingko. Kenapa Jaklingko? Yang tadinya Jaklingko itu di Pak Anies itu 0 gratis ya. Di masanya PJ Heru ini sudah membayar. Oke. Jadi 3.500 ngetapnya ya sekarang. Oke. Dulu gratis Bang. Oke. Ini baru hampir sebulan inilah. Oke. Jadi saya dapat informasi itu juga dari warga sekitar saya juga. Bang Pais ini Jaklingko udah mulai bayar nih gitu. Karena kan dari tempat saya dari Masjid Asyim Asy'ari ke Terminal Kalideres itu kan dekat sekali itu. Nah itu udah berbayar. Tadinya gratis. Oke. Dan itu terasa banget ya? Terasa banget Bang. Itu terasa banget untuk transportasi di wilayah saya itu terasa banget memang. Oke. Coba ente ngomong sama Pak Anies ya. Apa yang ente sampaikan? Ya. Lihat ke kamera. Assalamualaikum Pak Anies. Saya Faiz dari Cengkareng, Jakarta Barat. Alhamdulillah dulu Pak Anies pernah ke tempat saya pada saat banjir, pada saat itu Pak Anies dengan almarhum Sekda Pak Anies pernah datang ke sana, pernah melihat kondisi banjir pada saat itu. Alhamdulillah warga kami khususnya di wilayah Duri Kosambi itu merasakan apa yang sudah Pak Anies kerjakan di masa Pak Anies menjabat, dan kami ingin kembali Pak Anies itu untuk Pak Anies menjabat sebagai Pemprov DKI Jakarta, dan saya dan warga insya Allah akan membantu Pak Anies untuk membenahi itu semua. Dan saya pure Pak Anies, saya tidak ada bayaran dari manapun, ini dari kolekan dana saya pribadi maupun dari data seluler untuk di media sosial dan di lapangan survei. Saya mohon Pak Anies bisa kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sekian Pak Anies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya Faiz ya. Terima kasih Faiz, mudah-mudahan sukses. Amin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sekalian, ini TikToker yang lain lagi ya. Namanya nggak tanggung-tanggung. General Romel ya, Gomel ya. Gomel ya. Gomel itu nama TikTok atau nama asli? Nama TikTok, nama asli saya kalau di daerah rumah di sini, sekitaran sini saya dipanggil Lajo. Nama asli saya Najo. Lazo. Oh Lazo. Oh.
Tapi nama asli saya sih Ikhlas. Ikhlas. Ya, Ikhlas toh. Tok. Luar biasa. Ikhlas tadi Faiz ya. Ya. Jadi ikhlas. Benar-benar ikhlas Anda. Insya Allah. Lazo atau ikhlas? Ikhlas nama asli. Ikhlas. Kalau nama asli Ikhlas ya kan. Tapi Gomel ya. Nah, kalau untuk di TikTok kita pakai nama Gormel ya kan. Gromel. Gormel. Gormel. Ya. Oh, kalau Gormel itu, kalau gourmet itu kue itu, merek kue itu punya Rini Sumardo. Ya kalau gourmet. kalau abang ke luar rumah sebelah sana tuh ada namanya gorengan Gormel. Itu gorengan kamu? Ya. Oh luar biasa. Jadi sehari-hari gorengan? Oh enggak dulu. Ya dulu. Kan, dulu. Sekarang apa? Sekarang kerja saya maintenance AC di apartemen-apartemen. Oke. Jual beli AC ya kan. Oke. Nah, disitulah saya bisa interaksi sama orang-orang yang ada di apartemen. Ya kerjanya dari orang-orang pejabat sampai politikus yang ada di apartemen. Kadang-kadang kita bertanya ke dia bagaimana tukar pikiran ke dia gitu. Oke, jadi sekarang maintenance AC ya kerjanya. Tinggal dekat sini Gormel. Ya, Gromel. dekat Gromel sini. atau Gormel? Gormel. Gormel. Di mana tinggalnya? Itu depan rumah sakit Anggrek, Mas. Oke, nggak jauh dari sini berarti ya. Oke. Jadi main TikTok. Ya, main TikTok. Katanya ada sampai yang jutaan yang nonton itu. Ada yang jutaan itu motivasi Pak Anies yang saya angkat ya kan. Oke. Motivasi. Jadi banyak juga yang nonton sampai 1,3 juta itu. Oke, pintar sekali Anda. Jadi maksudnya Anies kasih speech dimanapun Anda potong, Anda masukkan di TikTok Anda. Itu saya Oke. untuk motivasi para pendukung Anies. Ya. Apa sih Anies ya kan gitu. Oke. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar. Tapi minimal pilihan yang saya ambil saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan tantangan untuk mengabdi buat Republik. Anda kenal Anies dari mana? Udah pernah ketemu? Untuk langsungnya sih pernah cuma sekali kemarin waktu tanggal 19 bulan kemarin di kemenangan Gedung Putih di daerah apa sih Petojo ya Petojo. Saya lupa itu. Pokoknya pernah ketemu tatap muka gitu. Salaman. Juga sih dari jauh. Oh dari jauh. Kalau dari jauh sih nggak usah dihitung. Karena memang saya ya itulah nggak mau aja kayaknya kenal maksudnya bukan kenal secara apa, yang penting niat saya gitu. Niat saya sebagai akar rumput bagaimana caranya, karena saya kebijakannya dia. Lahir tanggal berapa Gormel? Jakarta 14 Agustus 78. Ini keren baru. Langsung Jakarta 14 Agustus 78. Jadi usianya sekarang berapa? 45 tahun. 45. Menjelang 46 ya. Ya, jalan 46. Oke, sejak kapan itu bela-belain Anies? DKI ya 2017. Ya. Ya. Waktu itu pas tertariknya waktu ada isu SARA kan. Oke. Isu SARA. Pinang. Dulu ke Ahok dulu. Ya. Tapi begini orangnya tegas begini. Saya pikir dulu pro Ahok. Dulu sebelum ada pemilihan kan. Kita kan memilah-milah dulu ya kan, memilah-milah dulu. Saya pikir wah, ada isu SARA. Saya sih nggak memiliki isu SARA-nya, ya kan. Tapi kebijakan dan apa ya? Maksudnya Anda isu SARA itu apa? Yang Pak Anies kan dulu waktu di DKI ya kan, di isu-isu SARA jual beli ayat. Oke. Kan gitu. Waktu kampanye dibilang kampanye begitu. Ya. Tapi kan saya kan berpikir apa iya begini, bukannya Pak Anies kan saya pikir hanya lemparan dari dalam tanda kutip bajar-bajar yang lain digoreng-goreng ya kan. Ya. Nah, terus bajar atau buzzer? Buzzer ya. Ya, oke. Ya, itu aja. Jadi saya lihat profilnya, lihat apanya, pendidikannya semuanya. Oke, terus visi misinya. Oke. Visi misi. Keren sekali ente lihat visi misi. Ya. Baca. Enggak, maksudnya baca sekilas yang berapa poin ya kan, enggak sampai detail begitu. Akhirnya pindah tidak ke Ahok tapi ke Anies. Ke Anies waktu itu. Karena bukan karena duit tuh. Saya malah banyak ngeluarin duit waktu itu. Malah banyak ngeluarin duit. Sekarang saya tanya. Ente mulai mendukung Anies waktu Pilkada DKI 2017 ya. 2016 2017. Waktu Pilpres juga. Ya, sampai sekarang. Nah, sekarang Anies mau nyalon
gubernur DKI lagi. Saya masih tetap nyebutnya DKI kan karena kita belum pindah. Ya, belum ke DKI. Itu ente mau dukung tetap atau gimana? Kalau pribadi saya dukung lah ya kan, karena memang pertama kepotong dari 2 tahun itu tidak selesai, belum selesai ya kan visi misinya dan pekerjaannya Pak Anies. Saya pikir bagi saya Pak Anies ya untuk kebijakannya menyentuh ke keluarga, apalagi saya notabene keluarga Betawi semua, keluarga besar di sini ya kan. Saya tanya semua bagus program untuk ke warga Jakarta menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke bawah, program-program yang diciptakan, terobos-terobosan apa yang diberikan, so far bagus lah selama ini ya kan. Luar biasa pakai so far segala. ya kalau Betawi kan boleh juga Pak. Boleh juga. Ya kan. Itulah maksudnya. Keluarga besar di sini tanya. Kalau di sini kan dipanggil Lajo ya. Iya. Apalagi sama mertua. Dipanggil Lazo. Lajo Atau Lajo? Lazo. L-J-A-H-O. Oh, L-A-Z-H-O. Oh, Lazo. Oh, luar biasa. Apa artinya Lazo? Saya juga kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu ya. Oke. Karena juga orang rumah nggak pernah manggil nama asli saya dan kadang-kadang lupa. Jadi gitu. Saya juga lupa tadi. Namanya asli siapa tadi? Ikhlas Redo. Oh, Ikhlas. Luar biasa. Redonya ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Sekarang ente udah keluarga kan? Istri 1 untuk sekarang. Istri 1. Anak 3. Anak 3. Di sini juga tinggal. Tinggal di sini. Oke. Dekat rumah. Dekat rumah ya. Tinggalnya dekat rumah istri. Ya dekat rumah abang di sini. Di depan. Saya pikir istri dekat rumah antum. Kalau dekat rumah antum berarti nggak serumah dong. Enggak. Satu rumah. Ya kan? Satu rumah. Itu juga kita numpang di dia. Oke. Coba ente ngomong ke kamera ya kan. Apa yang ingin ente sampaikan ke Anies Baswedan coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Anies. Keinginan terbesar saya pribadi sih Pak Anies menjabat lagi di DKI, ya kan, meneruskan apa yang kurang, ya kan, memperbaiki apa yang kurang juga. Kami membutuhkan Pak Anies. Poinnya itu aja sih. Kami yang membutuhkan Pak Anies. Mungkin Pak Anies pada dasarnya tidak membutuhkan kami, tapi kami butuh Pak Anies untuk mensejahterakan apa yang tidak bisa kita dapatkan di gubernur-gubernur sebelumnya, kemungkinan besar gitu ya kan. Datanglah ke Jakarta Pak Anies ya kan. Itu aja Pak Anies. Terima kasih. Hidup Bang. Bilang dong, hidup Anies. Hidup Anies. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Iya, saudara sekalian, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini kelihatannya orangnya agak serius ini, bukan golongan buzzer ini. Tapi golongan buzzer ya. Siapa bro? Namanya bro? Joy Bang. Joy ya. Oke. Nama aslinya siapa? Saya Aditya. Aditya apa? Aditya Irawan. Aditya Irawan ya, jangan sepotong-sepotong, saya Aditya Irawan ya kan. Joy. Kalau di anunya apa namanya? Joy. Kinder Joy. Kinder Joy ya. Luar biasa. Kalau sehari-hari apa kerjaan? Wira swasta Bang. Oh wira swasta. Ya, wira swasta. Oh wira swasta punya gedung besar atau? Oh enggak, UMKM. Oh UMKM. Soalnya ada orang wira swasta ini bikinnya mulai dari gedung besar. Bukan pengusaha, bukan. Bukan ya, UMKM. UMKM. Oke. Apa yang Anda lakukan ya untuk mendukung Anies? Saya langsung lompat aja. Oke, gitu. menyuarakan Pak Anies di media sosial, ya. khususnya di TikTok, ya. dan juga membuat jaringan Anies Baswedan di daerah saya. Oke, daerahmu di mana? Saya di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Oke, kalau lahir di? Lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Tanggal 13 Maret 84. Oke, jadi saudara sekalian, rupanya tamu kita ini kayak orang Jakarta semua. Jadi betul. Jakarta punya cerita ya kan? Betul Bang. Luar biasa. Nah jadi begini bro ya. Saya lihat bro ini agak beda sedikit nih.
Kalau yang tadi buzzer, ini buzzer. Enggak sama masyarakat biasa lah. Jadi iya, tetapi ente kan sering komal-komal debat gitu ya? Ya, kadang di TikTok tuh kan ada media TikTok ya. Iya. Di situ menarik juga, Bang. Iya. Ada komal-komal politik yang mendebatkan masalah tokoh-tokoh politik nasional kita, seperti Pak Anies Baswedan dan capres-capres di pemilu kemarin gitu. Oke, lalu di komal itu ente berdebat sama siapa? Dengan para pendukung 02 dan 03. Oke. Ada yang terkenal nggak sana? Siapa yang dikenal misalnya? Contoh misalnya sekarang yang cukup terkenal ya. Iya. Adian Apitupulu, Bestari Barus. Oh, ente pernah juga berdebat sama mereka? Sama Pak Bestari Barus pernah, sama Adian pernah contohnya. Oke, di komal. Di komal politik. Nggak, sorry, saya itu komal itu interaktif ya? Interaktif. Dia bisa melalui verbal, suara, Iya. tapi juga bisa memunculkan gambar kita. Live. Oke. Kalau waktu sama Adian sama Bestari Barus? Pak Bestari sering sih. Waktu itu kebetulan Pak Bestari Barus kan di kubu Pak Anies Baswedan ya. Iya. Nah, cuma kalau orang-orang besar seperti anggota-anggota dewan, Iya. ada Pak Taufikur Rahman terakhir kemarin, terus ada Taufikur Rahman. Jangan Taif, jangan Taifu. Taufikur Taufikur Rahman, oke. Jadi dan beberapa calon anggota dewan Iya. masuk komal politik Iya. di TikTok. Bagi saya itu kesempatan saya. Itu TikTok siapa? Jadi TikTok itu algoritmanya unik, Bang. Iya. Jadi siapapun bisa komal TikTok ya. Siapapun bisa masuk. Siapapun bisa membuka room politik, room TikTok dan siapapun bisa masuk dan minta diundang untuk naik ke atas. Tanpa harus berbicara. jadi subscriber. Tanpa harus jadi subscriber bisa. Oh sorry, tanpa harus jadi follower. Follower bisa. Oke. Dasar saya aja yang nggak pernah buka komal-komal. Saya buka kalau orang minta bilang, tolong naikin bang, naikin. Saya naikin, saya mau ngomong sendiri. Iya. Oke, jadi Adian juga pernah begitu, langsung naik begitu. Waktu itu kebetulan sempat naik sekali ya. Cuma karena dulu permusuhan kita ketat, langsung diturunin. Oh, yang diturunin ente? Saya. Berarti di tempat dia? Di salah satu pendukung 03. Oke. Kalau sama Bestari Barus ngapain debat orang satu kubu? Ya terakhir ini debat juga sempat. Oke, kalau terakhir no wonder. Tapi kita sering sharing ya, karena ada tokoh-tokoh nasional itu tempat kita mengambil ilmu lah. Ya belajar. oke, tapi apa Bestari Barus? Ya mengajarkan bagaimana politik. Bestari Barus bukan tokoh nasional, dia tokoh lokal. Dia kan anggota DPRD. Tapi kan kita sering di TV kita lihat tingkatnya nasional bagi saya dan cukup bagus ya narasinya. Sorry ya bro Bestari Barus bercanda ya. Oke. Jadi apa yang didebatkan sama Bestari Barus kalau pernah berdebat? Kalau sama Pak Bestari Barus sih tidak terlalu masalah sosok Anies Baswedan ya. Tapi bagaimana kita belajar mengenai politik. Bagaimana politik itu tidak perlu baper. Ya banyak yang kita pelajari dari kan Pak dulu kan Bestari Barus. Misalnya pernah ribut sama saya kan. Ya. Soal yang saya anggap berkhianat Surya Paloh ya kan. Betul. Belum apa-apa sudah menerima kemenangan. Mengucapkan Padahal kita masih di MK. Ente nggak bahas sama Bestari Barus itu? Saya naik ke Komal Pak Bestari Barus. Saya bilang jika Nasdem belok, saya akan memberikan reward dan punishment. Oke. Reward ya, saya akan memberikan reward dengan mendukung Nasdem jika Pak Nasdem tetap di barisan Anies Baswedan. Oke. Tetapi jika belok, saya akan punishment dimanapun saya akan menyuarakan jangan dukung Nasdem. Oke. Langsung di depan Pak Bestari Barus. Dia marah nggak? Biasa aja. Oh biasa dan aja. itu ilmu-ilmu yang saya pelajari dari orang-orang hebat seperti Pak Bestari Barus. Oke. Jadi ente udah nikah? Sudah Bang. Anak berapa ya? Anak 1. Anak 1, oke. Jadi udah ketemu sama Anies, pernah bertemu? Pernah bertemu, pernah. Seperti di acara besar di JIS dan GBK ya. Oke. Tapi untuk salaman pun atau dari dekat belum. Belum sempat, belum pernah ketemu ya. Oke, good. Mudah-mudahan nanti satu saat ketemu ya. Dan bisa bersalaman kan? Ya, tapi bagi saya sih, ya saya mengharapkan itu. Tapi bagi saya itu bukan hal yang sangat penting bagi saya. Oke, luar biasa ini. Makanya saya bilang ini agak-agak pinteran. Oke, sekarang kalau misalnya katakanlah Anda nggak salaman, tapi di depan Anda ada Anies. Apa yang Anda ingin katakan? Coba ke video. Ininya deketin. Nah. Kepada Pak Anies Baswedan, Pak Anies, saat ini banyak orang yang menaruh harapannya kepada Bapak, terutama rekan-rekan masyarakat yang ingin perubahan di Indonesia.
Ya, dan kami lihat saat ini sosok Bapak bisa memberikan itu semua kepada kami, keadilan, perbaikan ekonomi dan semuanya. Jadi teruslah Bapak berada di jalur perubahan, di jalur untuk membela masyarakat, amanahlah sebagai pemimpin dan terus berjuang Pak untuk menjadi RI 1 tidak hanya di Jakarta Pak. Karena tidak hanya Jakarta yang membutuhkan Bapak, tetapi rakyat Indonesia semuanya saya rasa butuh sosok seorang Anies Baswedan. Berjuang terus, jangan sampai Bapak mengalah ataupun tergoda dengan mungkin iming-iming ataupun ajakan-ajakan untuk meninggalkan kami sebagai pendukung Bapak yang selama ini berjuang di bawah tanpa harus dikenal dengan siapapun. Semangat terus Pak, lawan semua orang-orang yang ingin menenggelamkan Bapak, maju terus, kami ada di belakang Bapak. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Itu Bro Anies ya. Saya diarahkan oleh Ramadan Pohan. Jadi mereka ini kebetulan datang ke KBA News dan rupanya Bang Rambo telepon saya bilang udah main aja ke RH Channel ya. Itu tadi saudara sekalian dengan para bajer, tapi ini bajer syariah, artinya bajer yang tidak dibayar, tapi hanya mengharapkan ridho ilahi ya. Bukan gak dibayar lagi Pak, kita tuh mengeluarkan waktu materi semuanya lah. Mengeluarkan waktu materi dan lain sebagainya tanpa berharap bahwa mereka akan diberikan imbalan, tetapi imbalannya adalah untuk warga Jakarta ya. Dan untuk Republik Indonesia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Yeah.